Superior. 未来を続け希望の光ウルトラマントリガー。 Yo, kembali lagi bersama Bang Isam. Oke, kali ini kita bakalan bahas Ultraman Trigger episode 1 yang tayang perdana hari Sabtu kemarin. Oke, langsung aja. Scene dibuka dengan bangkitnya Carmilla yang langsung marah-marah sambil meneriakkan nama Trigger. Lalu scene pindah ke kebun botani Mars, di mana karakter utama kita, Kengo, sedang merawat tanaman kesayangannya. Tiba-tiba muncul sosok perempuan berpakaian putih di hadapan Kengo yang diperankan oleh Toyoda Runa yang juga memerankan Yuna Toyoda. Dan user ini malah mukanya jadi mirip Haruto, si penyihir penyuka donat. Yuzare mengatakan, "Kau adalah cahaya," dan yang langsung terpotong oleh aura kegelapan yang mempertemukan Kengo dengan sesosok raksasa kegelapan yang belum dipastikan itu siapa. Tapi sepertinya ini adalah Trigger Dark. Dan ternyata itu cuma mimpi. Selanjutnya diperlihatkan permukiman Mars yang dilindungi oleh kubah raksasa. Di episode pertama ini belum ada opening, meskipun kita sudah dengar opening Trigger beberapa minggu yang lalu saat Perscon. Di pembuka episode ini juga kita kembali mendengar suara anak-anak memanggil nama Trigger saat titel. Nah, cardanya muncul yang jelas nostalgia banget. Apaan, Cok? Tulisannya. Di episode pertama ini kita langsung diajak untuk berteori tiap screen time Presiden Shizuma yang tahu tentang Goza dan Milba, bahkan tahu tentang fusion mereka. Kalau itu belum cukup menyakitkan, lihat scene saat dia ngasih God Spark Lens ke Kengo. Dia cerita tentang seorang yang dengan gagah berani berjuang menentukan takdirnya, dan yang dia maksud adalah Ultraman 3. Belum lagi seakan-akan dia tahu kalau Kengo lah yang bakal terpilih. Kentenana. Scan ke bangkit, itu tanah terbelah, terus kaijunya muncul lah, kaiju. Pacific Rim muncul juga. Udahlah kaiju raksasa ya. Iya. Muncul juga udah lama nggak dipakai. Biasanya monster muncul dari tanah, cuma tanah berhamburan terus monsternya keluar. Monster Golbar merusak kubah terus masuk ke pemukiman. Mas sempat dihadang dengan sistem pertahanan, tapi Golbar masih bisa bertahan sampai Pak Mesukin pakai good Sparkness buat nyerang Golbar yang akhirnya kabur. Golbar ini monster ya? Iya. Dikira nggak bakalan balik, ternyata Carmilla memanggil Golbar lagi untuk menyerang piramida. Kengo yang diberikan Spark Lens sudah berada di artefak pedang. Pedang itu langsung bercahaya dan tiba-tiba muncul portal di bawah Kengo yang membuatnya jatuh dan sampai di tempat terdalam di piramida itu, di mana dia bertemu patung raksasa yang mengingatkannya pada raksasa kegelapan di dalam mimpinya. Kengo memandanginya beberapa detik sampai tiba-tiba Gabriel muncul dan menyerang patung raksasa dengan cambuknya. Carmilla lalu berbicara pada patung itu dengan nada menggoda tanpa mempedulikan si Kengo yang ada di tempat itu, sampai Kengo meneriakinya sehingga Kengo diserang sampai terlempar. Kengo kembali meneriakinya untuk berhenti menyerang patung itu, sehingga Carmilla yang kesal kembali menyerang Kengo. Tapi kali ini Yuzare tiba-tiba muncul dan melindungi Kengo dengan perisai yang muncul dari cincinnya. Jadi makin mirip sama Haruto nih karakternya. Mana gayanya gitu lagi. Singkat cerita, Kengo dipilih oleh Trigger dan mendapatkan ingatan tentang Trigger yang membuatnya tahu cara berubah menjadi Trigger. Fighting scene yang mantap, tapi lebih baik ditonton sendiri biar bisa ngerasain serunya. Nggak seru sih, bro. Sakarmu lah nonton Bura. Sinematografi CGI, efek ledakan-ledakan yang sudah jelas menunjukkan keahlian dari rajanya ledakan di Tokusatsu, yaitu
tidak salah lagi Bapak Sakamoto Koichi. Sekali lagi kita ditunjukkan reaksi Pak Misukuni yang sudah menduga bahwa di dunia itu juga ada Ultraman. Bahkan dia tahu tentang Dark Giant. Dan ini makin membuat kita bertanya-tanya siapa sebenarnya Pak Misukuni ini. Lanjutkan aja lah, Bu. Masih sibuk lawan Gulba, Carmilla muncul dan ikut menyerang Trigger sampai bergumul di lumpur ketika hujan. Kengo yang kewalahan kembali dapat ingatan yang membuatnya memanggil pedang suci Silker Arm. Oh, keren juga nih. Sehingga dia bisa mengimbangi serangan Gulba dan Carmilla. Dan dengan satu tebasan, Trigger berhasil melumpuhkan Gulza. Dan saat dia mau finisher Carmilla pakai Zeperion Kosen, Carmilla pakai tubuh Gulza dong buat tameng. Padahal pedangnya nggak tajam loh, itu bisa belah juga, hebat. Dan scene ledakan KCC awal terulang kembali loh, dimunculin. Dimana monsternya beneran meledak berkeping-keping, bukan jatuh terus meledak. Padahal yang meledak itu tanah di depannya. Admin aja sampai jingkrak ke sini nih, karena scene ini dah lama banget gak dipakai. Sekian lama ya, Bro? Jelas. Pas Kengo mau balikin ke Sparkless-nya, Pak Misukuni meminta Kengo menyimpannya. Dan dia diajak ke bumi buat direkrut jadi anggota Guard Select. Di akhir episode ini, di rumah keluarga Shizuma terlihat Yuna dan Akito yang sedang menonton berita terbaru tentang kemunculan Ultraman di Mars. Dan terlihat Akito memegang blank hyper key karena dia yang membuat Guard Sparkless. Dan inilah beberapa easter eggs yang admin temuin di episode 1 ini. Yang pertama, karakter-karakter yang mirip seperti yang ada di seri 3, yaitu Yuzare yang mirip dengan salah satu anggota Guards Select. Anggota Guards maksudnya. Di seri 3, Yuzare ini mirip dengan Kapten Iruma, sementara di Trigger mirip Yuna. Selanjutnya, easter egg TDG. Yang pertama, dari seri Daina, yaitu perkembangan koloni manusia di planet lain, terutama di planet Mars. Lalu 3, ya kemiripannya memang cukup banyak karena ini New Generation 3. Salah satunya piramida tempat 3 dan Trigger beristirahat. Lalu dari gaya juga ada, yaitu saat Kengo sampai di depan artefak pedang, muncul lubang yang bikin dia keprosok dan bertemu sama Ultraman Trigger. Oh. Selanjutnya ada Plasma Spark Tower. Ya kalian gak salah dengar kok. Plasma Spark Tower mirip-mirip. Saat di scene Kengo dapat ingatan tentang Trigger. Ada menara tinggi yang di dalamnya ada benda bercahaya seperti plasma spark. Dan terlihat seseorang memegang benda seperti Sparkless. Ya mungkin cuma segitu. Ya tutup ya. Aku. Ya, mungkin cuma sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel King Niko Saputra.